Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah. Salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di sini ada sebuah cuplikan video yang sangat menarik saudara ya, tentang seorang dokter ya. Bukan seorang dokter sih, justru malah beberapa dokter ya saudara ya, yang menanggapi ceramah dari Gus Miftah yang mengatakan kalau kata Gus Miftah ini bilangnya kalau dokter itu semuanya goblok kecuali dokter hewan katanya. Mari kita simak bersama-sama bagaimana tanggapan dari beberapa dokter ini kepada Gus Miftah saudara. Ini dia cuplikan videonya. Nanti kita tanggapi bersama-sama saudara. Ini dia. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Hai, sebelumnya izin stage. Ini yang belum kenal, salam kenal. Aku Dokter Deka, dokter dari Jakarta. Surat terbuka untuk Gus Miftah, Bapak Miftah, untuk secara terbuka memohon maaf kepada seluruh dokter Indonesia, termasuk Ikatan Dokter Indonesia, karena perkataan Anda, Bapak Miftah, telah mencederai kami, seluruh dokter Indonesia, yang notabene kami hanyalah seorang dokter yang alhamdulillah diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu, untuk memberikan terapi, memberikan pengobatan ke pasien tanpa rasa pamrih dengan ilmu yang kami punya. Guru-guru kami merasa sakit hati. Jujur, saya secara pribadi juga sakit hati atas perkataan Anda yang mengatakan, saya nggak tega nyebutnya dan saya rasa juga nggak pantas untuk mengatakan kata-kata itu. Namanya seorang dokter, kedatangan seorang pasien, pasti kita akan melakukan anamnesa, menggali secara detail untuk penegakan diagnosa. Dari diagnosa itu barulah kita akan memberikan terapi, treatment, baik pengobatan dan segala macam. Jadi jangan menganggap sepele, jangan menganggap bercandaan kalau dokter itu bertanya, karena tujuan kami dalam bertanya kepada pasien adalah untuk anamnesa, untuk menggali sedetail mungkin agar penegakan diagnosa kami ini tepat, Bapak Miftah, kepada pasien. Gitu penjelasan saya secara singkat dan sepertinya nggak perlu panjang lebar. Intinya saya meminta kepada Bapak Miftah untuk meminta maaf kepada seluruh dokter yang ada di Indonesia, karena perkataan Anda sangat mencederai kami, dokter-dokter di Indonesia. Terima kasih. Hai, selamat pagi guys. Baru pulang Car Free Day nih dan gue tuh kayaknya harus berkomentar nih. Kalian pasti juga udah lihat kan videonya kayak apa nih. Si Miftah bilang, sorry gue nggak nyebut dia Gus lagi, karena menurut aku sayang kata-kata Gusnya kalau dipakai gitu. Ya udah deh. Jadi nanti teman-teman tolong tandain ya, teman-teman dokter se-Indonesia, kalau si Miftah ini nih berobat ke rumah sakit, tunjukin aja videonya. Bilang aja, kan dia sendiri yang bilang kalau dokter itu, ya gue gak perlu sebut, kayaknya gak pantas banget juga kalau disebut kata-kata itu. Dia bilang yang paling pintar kan cuman dokter hewan. Ya udah, dia kalau sakit suruh berobat aja sana ke dokter hewan. Paham kan teman-teman semuanya? Sebenarnya yang itu tuh siapa sih? Kita apa dia gitu. Dan kalau kita lihat juga video-video yang beredar tuh ternyata memang tabiat dia ya, nyebut kata-kata blok itu ke banyak orang. Sampai seniman senior loh. Sosok seniman senior pun dia kata-katain yang sangat amat tidak pantas untuk disebut, dan itu kalau kita lihat di depan umum semuanya guys. Gimana rasanya Oma
Yati Pesek dikatain seperti itu gitu. Dan saya sangat tahu banget, saya sangat hormat banget, cinta banget sama Oma Yati Pesek karena aku dari Jawa di sini dan aku dari kecil tuh selalu denger lagu Jawa dan sampai sekarang pun aku interest buat lagu-lagu Jawa dan menurut aku beliau adalah sosok legend yang harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Tapi kenapa seorang sosok yang dibilang sosok ulama si Gus ini yang sekarang menurut aku udah nggak pantas dipanggil Gus gitu, ngata-ngatanya parah banget loh guys. Kalau kalian udah nonton videonya tuh parah, super parah. Mengatain seorang Yati Pesek sebagai seorang perempuan yang sangat hina, sangat rendah. Kalau menurut aku itu jahat banget dan sangat gak pantas. Aku sih berharap Gus Miftah jangan dipanggil Gus lagi ya, meminta maaf secara langsung kepada Oma Yati Pesek ini dan juga kepada dokter-dokter Indonesia karena dia juga jatuhnya menghina seluruh dokter Indonesia, ngatain kita ini teman-teman sejawat semua kalau kita ini blok gitu. Gue nggak tega sih nyebut kata-kata itu. Dan banyak lagi ternyata penjual es teh yang dikatain juga seperti itu. Ya kalau ada yang pembelaan itu tapi dia memang cara dia berdakwah, no, nggak seperti itu. Kalau mencerminkan seorang ulama Islam yang baik dan benar adalah bertutur kata yang baik, bersopan santun yang baik. Apalagi kita ini budaya ketimuran, tahu kan? Jangan melegalkan, jangan menganggap itu hal biasa untuk dilakukan. Kan kalian men-tag diri kalian ini seorang ulama, seorang Gus. Ya harus mencerminkan itu dong, seorang ulama, sosok yang Islamik yang baik. Cuman kalau saya lihat kok ternyata video yang beredar dulu tuh jahat banget. Ngatain dokter, ngatain seniman, parah sih. Semoga terketuk pintu hatinya deh Bapak Miftah ini untuk memohon maaf kepada kita semua. Dan satu lagi ya, benar-benar satu lagi. Kalau dia berobat ke klinik, ke rumah sakit, bilang aja, silahkan ke dokter hewan. Kan dibilangnya kita, gitulah kata-katanya. Itu ya teman-teman ya. Pokoknya bantu aja kalau dia ke rumah sakit jangan diterima, ke klinik jangan diterima. Kan dia bilang kita semua gitu. Dibilangnya yang cerdas, yang pintar, dokter hewan aja. Ya, monggo, silahkan aja. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu buktinya apa? Setiap orang datang ditanya kan. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Silakan Pak. Dok, saya ada keluhan. Bapak pasti sakit dada kan? Iya dok. Sakit dadanya kalau saya lihat ini mungkin udah 2 hari 3 hari yang lalu. Benar dok. Terasanya di tengah dada kan? Benar sekali dok. Habis itu tembusnya ke punggung, ada sesak nafasnya. Iya dok. Kakinya bengkak nggak? Tuh kan bengkak kan? Nah iya. Kemudian sepertinya Bapak tensinya juga tinggi deh. Iya dok. Tuh. Merokok kalau bisa, saya lihat jarinya 3 bungkus per hari kan? Benar dok. Udah Pak, saya sudah tahu diagnosisnya. Tenang, saya resepin ya. Oke. Kok bisa tahu sih dok? Oh, ini ada EKG-nya. Terus, jenius. Nah, itu dia saudara ya. Itu adalah tanggapan dari beberapa dokter terkait ceramahnya Gus Miftah ya, yang memang sangat-sangat sudah menghina kepada Ikatan Dokter Indonesia. Sekarang kayak gini aja, tidak semua manusia itu selalu diberi kesehatan saudara. Kalau manusia itu sakit pasti datang ke dokter kan. Apalagi sakitnya sudah parah. Bahkan tadi ya, salah satu dokter tadi pun mengatakan apa? Kalau seandainya nanti Gus Miftah katanya sakit, ya, terus dia masuk ke rumah sakit atau dia datang ke dokter, tinggal tunjukin aja video itu. Yang katanya Gus Miftah itu ngata-ngatain dokter itu katanya goblok gitu. Ya. Suruh ditunjukin bukti video itu. Kata Gus Miftah juga kan tadi mengatakan yang paling pintar itu katanya dokter hewan.
Ya sudah, Gus Miftah suruh datang aja ke dokter hewan nanti kalau dia sakit. Ya, kan seperti itu. Saya juga di sini merasa sakit hati, saudara. Kenapa saya merasa sakit hati? Karena keluarga saya banyak yang kerjanya di kesehatan, saudara. Kalau kalian pengen tahu. Keluarga saya terus terang saja, bahkan kakak kandung saya pun kerjanya di kesehatan, saudara. Kalau kalian pengen tahu. Saya mendengar ini posisinya tadi ceramah dari Gus Miftah yang ngata-ngatain katanya dokter itu goblok. Dia sendiri sebenarnya yang goblok sebenarnya itu, ya. Mulutnya emang gak bisa dijaga ini. Ngaku Gus, ngaku ulama, tapi mulutnya gak bisa dijaga. Benar kan omongan saya juga apa? Ya. Orang yang bernama Miftah ini gak pantas dipanggil Gus. Berkali-kali saya ngomong. Saya terus terang sakit hati. Karena apa saya mengatakan sakit hati? Keluarga saya banyak yang bekerja sebagai tenaga kesehatan, kalau kalian tahu. Keluarga saya pribadi, saya bilang. Bahkan kakak kandung saya pun sama. Kerja sebagai tenaga kesehatan. Sedangkan si Miftah ngata-ngatain katanya dokter itu goblok. Yang paling pintar itu dokter hewan katanya. Dia sendiri sebenarnya yang goblok gitu kalau kalian tahu. Nah, jadi seperti itu saudara ya. Semoga sampai video saya nih buat si Miftah itu. Biar dia benar-benar tobat. Dan meminta maaf kepada siapa? Kepada Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Dia kemarin membela nasab palsu. Nasab Balui dia bela. Ujung-ujungnya apa? Nasabnya sendiri juga palsu. Ya. Terus di dalam ceramah-ceramahnya banyak menghina. Dokter dihina. Ya. Bunda Yati Pesek dihina. Terus posisinya pedagang es dihina. Apakah masih ada cuplikan-cuplikan video yang lain dari Gus Miftah yang menghina kepada orang lain? Hah? Semoga video saya sampai kepada yang namanya Miftah ini ya. Sudah gak mau saya memanggil dia Gus. Semoga video saya sampai kepada si Miftah. Saya katakan kepada Anda Miftah ya, keluarga saya juga banyak yang bekerja di dalam tenaga kesehatan. Anda meminta maaf kepada Ikatan Dokter se-Indonesia. Awas kalau tidak Anda ya. Jadi seperti itu ya. Semoga video ini sampai kepada si Miftah. Akhir kalam saya Robilai Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.